Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, peran dan fungsi ilmu fikih sebagai dasar syariah dalam pengembangan ekonomi umat. Perkenalkan, nama saya Sulistiani Rumidia Sonari, NIM 2022-112088. Perkenalkan, nama saya Dumalida Rahmawati, NIM 2022-112058. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Fatmawati, NIM 2022-112080. Perkenalkan, nama saya Dista Egi Putra Permana, NIM 2022-11-2052. Terima kasih kepada Bapak Amin sebagai pengampu Pendidikan Agama Islam atas bimbingan dan arahannya dan semua penanya, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu maka tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Kami akan menjawab pertanyaan dengan jumlah 8 pertanyaan. Yang pertama, apa pengertian fikih dalam Islam? Pertanyaan dari Riano, NIM 2022-11-2084. Yang kedua, apa fungsi fikih itu sendiri? Yaitu pertanyaan dari Riano dengan NIM 2022-11-2084. Yang ketiga, apakah berdosa jika kita melakukan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan fikih syariah Islam? Yaitu pertanyaan dari Nabila dengan NIM 2022-11-2074. Yang keempat, apakah fungsi fikih dalam kehidupan umat Islam? Yaitu pertanyaan dari Wina dengan NIM 2022-11-2094. Yang kelima, apa pengertian fikih secara bahasa? Yaitu pertanyaan dari Alvan dengan NIM 2022-11-2042. Yang keenam, sebutkan prinsip-prinsip muamalah, yaitu pertanyaan dari Dewi dengan NIM 2022-11-2054. Yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud prinsip kebolehan dalam fikih muamalah, yaitu pertanyaan dari Nika dengan NIM 2022-11-2076. Yang kedelapan, apa maksud arti muamalah dalam arti sempit, yaitu dari pertanyaan Laras dengan NIM 2022-11-2066. Pertanyaan yang pertama sampai ketiga akan dibacakan oleh Sulistia. Pertanyaan pertama, apa pengertian fikih dalam Islam? Dari Riano, NIM 2022-112088. Pengertian fikih dalam Islam. Fikih adalah esensi Islam. Fikih dimaknai sebagai pemahaman manusia mengenai praktik ibadah berdasarkan syariat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, atau praktik yang dicontohkan oleh Nabi Islam Muhammad beserta sahabatnya. Fikih menjadi peletak melalui interpretasi atau ijtihad Al-Quran dan Sunnah oleh para ulama dan implementasikan menjadi fatwa ulama. Oleh karena itu, syariah dianggap tidak berubah dan sempurna oleh umat Islam. Sedangkan fikih sewaktu-waktu. Fikih berkaitan dengan ketaatan ritual, moral, dan norma-norma sosial dalam Islam serta sistem politik. Secara umum, fikih bermakna pengetahuan akan hukum-hukum Islam berdasarkan sumber-sumbernya. Nomor 2. Apa fungsi fikih itu sendiri? Dari Riano NIM 2022-112084. Fungsi dari fikih itu sendiri adalah untuk memahamkan kepada kita sebagai umat Islam agar dapat memahami, mengerti, melaksanakan pokok-pokok hukum Islam atau syariat Islam, dan tata cara pelaksanaannya agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian menjadikan kita sebagai muslim dan muslimah yang taat dalam menjalankan dan melaksanakan syariat Islam secara kafah atau sempurna. 3. Apakah berdosa jika kita melakukan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan fikih syariah Islam? Pertanyaan dari Nabila NIM 2022-12074. Berdosa.
Karena agama Islam telah mengajarkan tentang kegiatan ekonomi yang baik dan benar sesuai dengan fikih syariah Islam. Maka apabila dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak dilakukan dengan yang diajarkan fikih syariah Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut akan menjadi dosa dan haram. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat sampai nomor 6 akan dijawab oleh Maulida. 4. Apa fungsi fikih dalam kehidupan umat Islam? Pertanyaan dari Wina, NIM 2022-112-094. Fungsi dari fikih itu sendiri adalah untuk memahami kepada kita sebagai umat muslim agar dapat memahami, mengerti, dan melaksanakan pokok-pokok hukum Islam atau syariat Islam dan tata cara pelaksanaannya agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Apa pengertian fikih secara bahasa? Pertanyaan dari Alven, NIM 2022-112-042. Fikih secara bahasa adalah fikih secara artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hadis berikut menggunakan kata fikih sesuai makna bahasanya. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Fikih adalah masdar dari bab faqiha yafqahu yang berarti paham. Faquha dengan qaf berharokat dhamma artinya fikih menjadi sifat alaminya. Faqaha dengan fathah artinya lebih dulu paham dari yang lain. 6. Sebutkan prinsip-prinsip muamalah. Pertanyaan dari Dewi, NIM 2022-112-054. Terdapat dua prinsip yaitu atau asas dalam muamalah yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum terdapat 4 hal yang utama, yakni 1. Setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 2. Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. 3. Keseimbangan antara yang transenden dan imanen. 4. Keadilan dengan menyampingkan kezaliman. Sementara itu prinsip khusus memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan terdapat 3 prinsip yakni 1. Objek transaksi haruslah yang halal. 2. Adanya keridhaan semua pihak terkait. 3. Pengelolaan aset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang terdapat beberapa prinsip juga. 1. Riba, 2. gharar, 3. tadlis, 4. berakat dengan orang-orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil terpaksa, dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 7 sampai 8 akan dijawab oleh Putri. Oke, pertanyaan nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud prinsip kebolehan dalam fikih muamalah oleh nikah dengan NIM 2022-11-2076. Prinsip kebolehan atau mubah adalah jenis muamalah yang hukum dasarnya adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini berarti selama tidak ada dalil yang melarang, suatu kreasi muamalah boleh dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Maksud dari arti muamalah dalam arti sempit oleh Laras dengan NIM 2022-11-2066. Jadi, pengertian fikih muamalah dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan
untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal atau harta benda. Terima kasih kepada narasumber. Terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ketika mungkin jawabnya belum sesuai dengan diharapkan, untuk itu kepada dosen pengampu Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Amin Nurbaidi, Sarjana Agama MPDI, untuk berkenan menambah atau menguatkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.